pilihan Bandung, Surabaya, atau Medan. Gitu ya. Nah, pilihannya bisa Bapak Ibu bisa berupa pilihan ganda atau drop down tadi. Misalkan kita coba untuk misalkan Bandung, mau ke Padang, atau mau ke, nanti kalau ditugas Bapak Ibu sesuaikan aja dengan permintaan. Kalau di sini mintanya Bandung, Surabaya, Medan. Kalau ini saya karena hanya keperluan untuk Bapak Ibu di sini ya, Padang, Medan, atau mau ke Jawa. Jawa lah ya, biar itu. Seperti itu ya. Atau mau Jogja ya, seperti bulan Jogja aja. Oke, nah setelah ini Bapak Ibu sama dikasih tambah. Ini saya pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ganti menjadi drop down, maka kan seperti ini. Ya, maka di sini nanti tampilan di peserta itu ada pilihan mau Bandung, Padang, Medan, Yogyakarta. Tapi kalau misalkan pilihan ganda bisa juga pilihan ganda. Ya. Oke, setelah itu pertanyaannya mengapa kan ya? Mengapa Anda memilih lokasi itu? Dengan permintaan di sini jawabannya adalah paragraf. Tambah. Ini andanya harus besar ya. Oke. Nah, lokasi tersebut. Ya, kata Anda harus besar ya, karena memang dari spesialnya untuk kata Anda itu di setiap dimanapun dia berada, huruf awalnya harus besar. Itulah spesialnya kata Anda. Padahal masih baru menurut kata Anda. Mungkin di sini ada berbahasa Indonesia yang lebih tahu ya, mengenai kata Anda. Oke, Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kalau misalkan surveinya sudah jadi, Bapak Ibu tinggal di sini setting, pastikan ini checklistnya dihilangkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Ketika ini sudah jadi, Bapak Ibu klik roda di sini, setting, setelan. Setelah itu hilangkan di sini checklistnya. Kenapa dihilangkan? Karena ini akan membatasi. Inilah Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada dengan belajar ID, ini sudah membatasi jenjang. Bapak Ibu bisa membuat aplikasi ini, form ini, untuk Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memberikan kepada sekolah dan tidak bisa diakses oleh jenjang yang lain, misalnya dari tidak bisa di SMP dan SMA. Jadi agar ini bisa diakses oleh semua orang, maka dihilangkan checklistnya. Ya. Ini kita kosongkan saja. Untuk presentasi nanti ditugas Bapak Ibu untuk mengedit pesan konfirmasi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik pesan konfirmasi, misalkan terima kasih ya. Setelah mengedit atau mengisi si survei ini. Nah, seperti itu. Kalau dari sini tinggal SS saja, lalu kirimkan. Sekarang kita simpan ya. Sebelum simpan di sini, lalu yang setelan ketiga adalah kuis. Karena ini survei tidak ada poin, jadi kita tidak menjadikannya kuis. Tapi nanti kalau Bapak Ibu membuat kuis ini harus dicentang. Karena kalau misalkan tidak dicentang, nah Bapak Ibu tidak ada ya. Kita coba lihat ya. Nah kalau dicentang menjadi kuis maka ada poin total, ya. Di sini poin total. Dan setiap ini akan ada kunci jawaban. Nanti kita buat simulasi untuk membuat yang namanya kuis ya. Sekarang kita survei dulu. Jadi kita matikan dulu kuisnya. Kita simpan. Nah kita akan sama-sama berkolaborasi. Kita kirimkan. Kita kirim ke Bapak Ibu. Nah, dikirim Bapak Ibu ada dua pengiriman. Yang pertama di sini kirimkan link untuk diisi, ya. Dari sini, Bapak Ibu kan ini panjang bisa perpendek URL, tinggal klik. Lalu klik salin, ya. Nanti saya masukkan ke chat, ya, ke chat. Nah, yang kedua adalah tambah kolaborator. Nah, barangkali Bapak Ibu di sekolah, guru IPA, guru IPS, guru bahasa Inggris ada 3 orang. Oh sorry ini belum terizinkan. Ya. Oh, kok tidak ada suaranya? SMPN 26 Bintan ya. Silakan Bu Ersiska yang untuk dilaporkan.
ya. Seperti itu ya, silahkan dilaporkan kepada Kemdikbud di layanan ULT seperti yang saya sampaikan di grup dan di sini. Oke Bapak Ibu ya, di sini di Google Form tadi sudah saya sampaikan, yaitu berkolaborasi. Nanti kita praktekkan bagaimana mau berkolaborasi mengedit survei atau kuis. Sekarang saya ingin Bapak Ibu untuk mengisi dulu survei ini. Nah, jadi saya akan saya perpendek, terus saya salin. Oke, silahkan Bapak Ibu saya masukkan. Oh, tidak ada suaranya ya di HP saya. Bu Masita silahkan dicek speakernya, di setting di titik 3, setting speakernya. Barangkali ada setting yang terlewat. Dia harus sama ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sudah saya kirimkan link form. Bapak Ibu bisa isi ya. Kita lihat sama-sama apa. Ya. Pak Hamdan ya, ditunggu ya Pak Hamdan, bisa diakses di YouTube jika misalkan ada kendala, nggak bisa masuk, memang hanya terbatasi 100 orang. Boleh Bapak Ibu diisi formnya untuk Pak Hamdan ya, Pak Hamdan bisa diisi, saya klik ulang. Silahkan Bapak Ibu isi, nah Bapak Ibu, nah ini udah ada respon, jadi siapa nih, Pak Hendro bukannya? Oh Bu Dorema ya, Bu Dorema Gultom, oke sudah ada, Bu Dosnita juga sudah masuk. Nah Bapak Ibu jika memang sudah kita tunggu ya, kita tunggu baru ada 3 sekarang. Nah, Bu Zarmi Erita, Bu Teresia Natalia, Bu Delita juga sudah menulis di survei. Oke, silahkan diisi. Kita tunggu 5 menit ya. Saya tunggu 5 menit. Jadi kita di sini ada 100 orang ya di room ini, di ruang Google Meet ini, jadi Bapak Ibu bisa mengisi. Semakin banyak semakin bagus ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu juga mungkin nanti Pak Saryanto dibantu untuk dituliskan di chat di YouTube ya, untuk mengakses form ini. Oke, silahkan Bapak Ibu, di sini sudah ada 9 orang dari 100 yang ada di room ini. Silahkan, sudah ada 11 sekarang. Terus Mina, oke Bu Nerti. Pak Hamdan, ya, dan udah 15, seperti itu ya. Jadi, oke, oke sekarang sudah ada 17. Jadi Bapak Ibu secara real time Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan bagi yang sudah mengisi, silahkan dilihat lagi di layar, ya. Silahkan lihat lagi di layar. Di sini Bapak Ibu ingin melihat. Nah, sebenarnya ringkasan di sini semua ada ya, sudah ada ringkasannya. Namun ini ada pertanyaannya, tanggapannya apa saja sudah ada juga. Dan di sini ada individual. Kita ingin melihat pengisian dari setiap orang, ya. Oke, sip. Nah, bagaimana cara melihat tanggapan ini mau dibuka atau mau ditutup? Nah, ini ada tombolnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah tidak memerlukan respon lagi, jika Bapak Ibu sudah tidak survei ini sudah tidak dipakai lagi, Bapak Ibu tinggal mematikan ini, ya. Diklik nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi lagi, gitu ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu klik gambar hijau ini untuk apa? Nanti ada pertanyaan respon sheet. Nah, ini adalah Google Sheet yang terdiri dari isian Bapak Ibu. Kita klik yang hijau ini. Nanti ini ada juga di tugas. Yang hijau ini kita klik. Ada konfirmasi buat spreadsheet baru. Kita buat saja. Ya. Spreadsheet barunya. Oke, kita tunggu. Dan sambil menunggu. Ini sudah ada konfirmasi, sudah live ya. Oke. Pak Heri boleh. Baik. Oke, di sini, nah udah ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke sini. Tuh, udah Bu Gemi. Oke. Ada konfirmasi buat Bu Mar'aini ya. Kita karena kunjung ke kampung halaman bersama Bu. Saya orang Bandung juga kok. Jadi barunya. Ya, di situ ya. Oke. Kita tunggu. Dan sambil menunggu,
Ya, sudah ada 34, saya 33 ya yang mengisi respon. Sekarang 34. Pak Heri boleh. Pak Heri. Sirkulernya siap. Bu Yeni Rahman. Kata kelahiran siap di sini. Jadi seperti itu, jadi sudah ada langsung Bapak Ibu ya live di sini. Pengisian dari Bapak Gemi ya dalam mengisi dari Bu Marfa ini ya. Oke, 2 menit lagi ya Bapak Ibu. 2 menit lagi untuk mengisi survei ini ya. Di situ ya. Oke, sambil diisi saya sambil melihat lagi kompetensi yang diperlukan ya Bapak Ibu 3 tadi sudah berkolaborasi sekarang 34 membagikan akses edit ya. Ada nanti di bagian akses edit lalu juga nanti rekapan survei. Nah ini adalah rekapan surveinya ya Bapak Ibu kalian siap. Jadi seperti itu, jadi sudah ada langsung Bapak Ibu yang minta untuk membagikan dan akses komentar ya sama ya. Lalu bagikan mengisi seperti ini dari dibagikan sama. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membagikan di mailbox, maka bisa juga membagikan di Google Sheet, Google Slide ini. Oke, 1 menit lagi sambil diisi, saya sambil melihat lagi kompetensi yang diperlukan. Hitungan detik sekarang ya Bapak Ibu sudah berkolaborasi. Siapa yang cepat? Dia dapat membagikan akses edit ya. Nanti di bagian memori siap juga nanti rekapan survei. Nah ini adalah rekapan surveinya Bapak Ibu Google Sheet. Ke Padang pulang kampung siap. Nanti diminta untuk dibagikan di slide mobil ya sama ya. Nah seperti itu karena udah 40 menit jadi saya matikan responnya. Oke dibagikan sama ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membagikan di Google Docs, kita bisa juga membagikan di Google Sheet. Oke. Nah saya sudah tidak menerima respon lagi ya Bapak Ibu. Sudah tidak menerima respon lagi. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa menulis lagi. Hanya saja Bapak Ibu nanti di sini yang tadi diminta untuk membagikan akses edit, ya. Misalkan akses edit ini ada 2. Nah di sini tambah kolaborator ya Bapak Ibu. Kadang pulang kampung tambah kolaborator untuk membagikan kepada seseorang untuk akses edit di Jogja ya. Mungkin di sini ada tulisan di chat, ada emailnya. Saya kolaborasi kita mau ngedit ini ya 1, 2, boleh dituliskan 1 email saja yang paling pertama ya saya masukkan. Tidak menerima respon yang menuliskan email di chat, nanti saya masukkan sebagai edit Bapak Ibu supaya tidak bisa menulis lagi. Hanya saja kita Bapak Ibu nanti siapa yang berani yang tadi diminta untuk membagikan akses edit survei yang telah saya akses edit ini ada 2. Nah di sini tambah kolaborator ya Bapak Ibu. Tambah kolaborator untuk membagikan kepada seseorang untuk Oke, siap Bu Saringsi, terima kasih. Mungkin di sini ada Bu Saringsi yang pertama ya, saya kasih edit. Saya pastikan Bapak Bu Saringsi sekarang lagi buka laptop atau sehingga nanti kita bisa mengedit. Saya masukkan pertama ya, saya masukkan. Ini Bu Saringsi sudah ada ya. Nanti saya kasih sebagai edit di survei. Nah ini kita kasih akses editor. Nah dalam Google Form, jika Bapak Ibu membagikan akses itu hanya aksesnya editor. Ya, jika membagikan akses. Bukan mengirimkan tanggapan ya, tapi membagikan akses. Coba Bapak Ibu dibuka emailnya, kita kolaborasi membuat survei. Nah, ini Anda berbagi dengan yang tidak berada dalam organisasi Google Workspace. Dalam arti di sini adalah karena Ibu Sariningsih ini ada di SD, saya di SMA, jadi ada konfirmasi ini. Kita tetap bagikan saja. Oke, nah sekarang sudah ada 2 orang Bapak Ibu. Bu Sariningsih boleh ditambah pertanyaannya. Ya, editnya hanya itu dulu ya Bu, biar kita tidak ini ya. Editnya silahkan tambah 1 pertanyaan saja dengan mengklik tanda plus di sini. Bu Sariningsih silahkan buka emailnya. Untuk mengedit, menambahkan soal di survei liburan. Tambah mungkin dituliskan pertanyaan apa saja di pertanyaan ketiga. Ya. Oke, Bu Danung masuk. Oke, kita tunggu Bu Sariningsih untuk mengedit pertanyaan ini dengan menambah 1 pertanyaan.
Jadi Bapak Ibu dalam membuat soal, barangkali ya Bapak Ibu ingin membuat soal dengan rekan satu MGMP sekolah lah mungkin ya, atau ingin membuat soal di MGMP ke kabupaten atau gugus gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung berkolaborasi langsung gitu ya. Bu Ningsih masih loading, buka Gmail Pak. Oh ya nggak apa-apa ya. Namun saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa kerjasama untuk membuat soal gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di Google Form ini Bapak Ibu pun bisa menuliskan soal-soal matematika ya. Soal-soal matematika dari mana? Nah, sama dari add-on. Jadi Bapak Ibu install saja add-on, diklik titik 3 di sini. Di sini ada add-on. Bapak Ibu tinggal klik add-on-nya, lalu cari di add-on sini. Bapak Ibu ketikkan yang namanya Hipatia ya, Hipatia ya ini Hipatia untuk Bapak Ibu membuat soal dalam rumus-rumus matematika. Atau ekuasi sudah ada belum ya? Karena ekuasio berbayar, jadi di sini Hipatia yang gratis. Oh ternyata belum dimasukkan ekuasio ya. Jadi Hipatia saja ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin menuliskan soal matematika. Ini sudah saya install. Oh saya kan guru sejarah, kenapa nginstal Hipatia gitu kan? Karena kebetulan teman-teman di sekolah ada yang guru matematika, jadi memberikan saran barangkali bisa dipakai untuk soal matematika. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup jelas untuk survei ya, ini survei. Oke. Ini ada memuat pengguna, kayaknya sudah masuk mungkin. Nanti tinggal ditambah ya Bu Ningsih, boleh ditambah nanti. Kita lanjutkan ke praktek selanjutnya. Tadi akses membagikan. Lalu kita akan membuat lagi. Nah dalam tugas ini Bapak Ibu diminta untuk membuat 2 form. Yang satu tadi survei, yang kedua adalah kuis. Ya, kuisnya yaitu pilihan ganda, 1 video, 1 pertanyaan esai, poin dan kunci jawaban. Nah, berarti kan kenapa harus seperti ini ya? Karena kan memang ini kan untuk latihan Bapak Ibu nanti ya. Jadi Bapak Ibu untuk latihan di rumah sehingga Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Karena seperti yang kutipan dalam buku Sinar Dunia itu jelas, practice ya, make perfect. Ya. Nah, itu yang insert insert apa ya? Bu Sri Rahayu izin dimatikan, oke. Izin dimatikan, oke. Oke, terima kasih Bu Sri. Oke, lanjut kita buat soal ya, kuis. Jadi kita cepat saja, kita buat form lagi. Ini masih di belajar ID Kabupaten Bintan, kita tambah klik form. Misalkan form kosong saja. Ya. Nah, kita tulis nama kuis. Kita masukkan di sini. Pertanyaannya boleh disesuaikan dengan mapel dari Bapak Ibu. Kalau guru SD mungkin mapel apa saja boleh. Di sini saya contohkan soal matematika karena itu yang paling mudah untuk pilihan ganda dan esainya lain lagi ya. Misalkan kuis ini untuk pilihan ganda saya taruh 2 kali 4 misalnya sama dengan Nah ini pilihan ganda ya Bapak Ibu. Sorry, pilihan ganda kalinya sorry saja. Bahkan ada 6 ya. Ada saya taruh di sini 2 saja. Ini Bapak Ibu bisa dipilih juga apakah mau diacak atau tidak jawabannya. 4, 6, 8. Nah, misalkan di SD SMP 4 aja. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah untuk PGN. Ini udah jadi kuis belum ya Bapak Ibu, karena di sini tidak ada total poin. Jadi kita ubah dulu. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, kuisnya kita jadikan kuis. Dijadikan kuis, apakah Bapak Ibu ingin menampilkan nilai langsung ke siswa atau nanti? Kalau mau nanti, Bapak Ibu klik di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan nilai langsung kepada siswa, boleh. Terus yang selanjutnya adalah responden dapat melihat. Nah, ini adalah
Jika siswa ibu diizinkan untuk melihat jawaban yang benar, klik. Jika tidak, di-unchecklist saja. Nilai poin, jika ibu ingin menunjukkan boleh ditunjukkan, jika tidak pun tidak apa-apa. Pilih menghilangkan semua ya di dalam ini. Nah, oh ya, ini alamat email wajib, sorry. Nah, kalau misalkan ini untuk dikumpulkan email, Bapak Ibu klik ini, jika tidak, nggak perlu, ya nggak usah. Kalau misalkan perlu email, diklik saja. Jadi siswa harus login email dulu, baru bisa mengisi form ini. Ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Ini untuk pilihan, dan lalu kunci jawabannya bagaimana? Nah, kunci jawaban, tinggal klik kunci jawaban, pilih kuncinya yang mana. Ya, jawabannya 8 ya. Nah, misalkan klik, kasih nilai 10 lah ya. Selesai. Itu ya. Nah, ini untuk jawaban PG. Nah, kita klik ini agar wajib diisi, lalu kita tambah lagi. Kita akan, tugas kedua adalah menambahkan satu video. Nah, untuk video ini Bapak Ibu ya, untuk video ini Bapak Ibu harus, seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu harus buat channel dengan akun Belajar ID milik Bapak Ibu di YouTube. Jadi itu adalah tanda bahwa Bapak Ibu sudah login ke YouTube. Gitu ya. Caranya bagaimana? Kemarin saya sudah tunjukkan juga di YouTube. Untuk langsung ada musiknya. Di sini Bapak tinggal create akun atau create channel atau buat channel ya. Di sini tinggal buat channel, ikuti yes saja. Nanti kalau misalnya di sini sudah oke, maka di sini Bapak Ibu bisa menampilkan video. Bagaimana cara menampilkan video di sini? Bapak Ibu tinggal klik, di sini ada gambar video. Bapak Ibu klik gambar video. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu cari materinya. Misalkan karena ini matematika, kita akan mencari tentang perkalian. Misalkan. Nah, jadi perkalian, ini Upin menghafal perkalian, oke lah. Kita pakai ini. Nah, sudah ada ya. Nah, jika perlu pertanyaan kita simpan ke atas saja, jadi bisa di atas, bisa di bawah, terus dan Bapak Ibu, tapi saya ingin di atas. Video menghafal perkalian. Kita kasih dulu ya. Nah, baru nanti ditanya, boleh esai coba misalkan beroperasi 2 kali 4, yang tadi kita bedain aja 3 kali 5 misalkan. Nah, karena ini diminta adalah paragraf, maka berdasarkan hasil ya, jadi ya seperti inilah ya Bapak. Jadi paragraf diminta paragraf ya. Jadi itu. Kalau misalkan di sini ceritanya boleh ditanya siapa, misalkan kalau ini saya meneliti sedikit ya, siapa tokoh dalam video tersebut misalnya. Nah, di sini kan mintanya tadi adalah esai ya, esai. Boleh jawabannya paragraf, tapi kita jawabannya klik jawaban singkat saja. Kita tambahkan kunci. Nah, ini adalah daftar jawaban yang benar. Jadi kira-kira, nah ini jawabannya yang benarnya misalkan Upin. Ya, Ipin. Ipin. Upin. Ipin, kemudian, nah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oke. Oh, ini masukan untuk apa? Barangkali siswa salah, Bapak Ibu bisa memberikan jawaban salah. Nah, saya jawaban lain, misalkan gitu ya. Nilainya 10 saja. Selesai. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada semua ya Bapak Ibu, kuncinya sudah ada. Terus seperti di sini, pilihan gandanya sudah ada, videonya sudah ada, pertanyaan esai sudah ada, poin sudah ada, kunci jawaban sudah ada. Lalu bagaimana cara men-screenshotnya? Kan ini gede gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa, misalkan kita coba jawab, kita klik ke sini. Ya, kita setting dulu agar kita mendapat respon aja.
Nah, ini bisa kita perkecil ya Bapak Ibu, bisa kita perkecil. Ini yang perkecilnya dari sini aja. Oke, perkecil dengan mengklik kontrol, klik tanda plus ya, plus minus. Nah, karena ini kecil jadi perkecil lagi. Nah, seperti inilah. Bapak Ibu bisa perkecil seperti ini nggak apa-apa juga. Atau Bapak Ibu mau screenshotnya dua gambar boleh juga. Yang penting nanti nampak di saya bahwa ada dua video, ada video, ada pilihan beda, ada esai dan lainnya. So, tadi saya dengan kecil ini sama. Nah, ini kita coba jawab. Misalkan ini adalah 8 dan ini siapa? Upin misalkan gitu. Kirim. Lihat ekspresi. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, karena tadi saya tidak mengizinkan untuk lihat jawaban yang benar, jadi seperti ini jawaban dari saya, gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu caranya Bapak Ibu menambahkan, karena ini respon dari saya ngisi ya. Jadi di sini cara membuat pilihan ganda, cara memasukkan video, barangkali Bapak Ibu ingin menanyakan soal dari video, terus ada juga di sini untuk jawaban singkat dan bagaimana caranya untuk membuat kunci jawaban. Oke. Nah, pastikan di sini Bapak Ibu di setelan kuis. Di setelan kuis itu sudah tulis ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin nilai poin dan lain, checklistnya seperti ini. Kalau misalkan checklistnya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke temu jawabannya dan dikasih tahu jawaban yang benar, gitu ya. Dengan checklist semua di sini. Pastikan dalam membuat kuis ininya ada checklist. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa diulang cara membuat mengambil video dari YouTube. Boleh. Paham dan tak apa selingan dari yang siap-siap. Pertanyaan dikirim kemana ya? Sudah saya tambah pertanyaannya. Oh, nggak usah dikirim. Nggak usah dikirim, Bu Sarining Steve tadi ya. Kita coba lagi buka. Maksudnya adalah kenapa saya ini adalah agar saya menunjukkan bahwa kita bisa mengedit gitu dengan rekan kita, gitu ya. Ya. Nah, ini adalah yang diedit oleh Bu Sarining ya. Ini adalah soal yang diedit oleh Bu Sarining tadi. Ya udah ada ini ya. Nah, ini ingin saya menunjukkan bahwa dengan memberikan akses kolaborator, kita seperti ingin buat soal dengan 2 atau 3 orang, gitu ya. Terus bagaimana caranya membatalkan? Bapak Ibu tinggal kembali lagi ke sini saja, ya. Tinggal dibatalkan, misalnya ini sudah dibagikan, saya kasih hapus saja, ya. Jadi sehingga Bu Sarining sudah tidak lagi bisa mengedit form ini. Oh, ini belum disimpan, saya simpan. Nah, sudah. Jadi ini cara kita berkolaborasi dengan rekan kerja kita dalam membuat soal. Bisa Pak Heri. Cuman memang kalau esai lebih rumit. Jadi kalau bisa esai mending jawaban singkat saja. Jadi jawaban singkat sehingga nanti ada alternatifnya. Tadi itu bisa dijawab. Ada juga skornya langsung dari kita. Hanya karena tadi saya menutup akses, jadi tidak muncul gitu, seperti itu. Di Google Form kita tidak bisa membuat waktu sendiri ya Pak. Paling Bapak Ibu bisa membuat yang namanya add-on, ya Bapak Ibu. Ya, sekarang ada add-onnya Bapak Ibu di sini. Add-on agar membatasi waktu. Nah, di sini ya. Bukan di sini di titik 3 ini. Bapak Ibu diklik add-on lagi. Di sini ada yang namanya form limiter. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh panitia ketika Bapak Ibu tidak lagi bisa mengisi lagi di form yang tadi. Sini sudah saya install juga form limiter. Jadi hanya bisa diisi sampai jam tertentu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu install aja, ini adalah pengembangan ya Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu bisa dulu buat. Nah, di sini banyak sekali add-on yang Bapak Ibu bisa coba. Untuk prakteknya Bapak Ibu bisa bagikan ke rekan untuk dicoba.
dan lainnya, sehingga akan lebih ini ya, mantap lagi gitu ya, seperti itu. Oke, terus cara memperkecil ya layar, Bapak Ibu klik CTRL di kiri bawah sudut, lalu klik minus di kanan atas, itu bisa memperkecil layar. Kalau mau menambah lagi, tinggal klik tanda tambah di atas kanan, ya, di kanan atasnya. Oke. Tadi yang mengulang cara mengambil video, ya boleh. Cara mengambil video, Bapak Ibu klik di sini, ada tambah, ada import pertanyaan, terus ada gambar, ada teks. Nah di sini ada gambar video, Bapak Ibu klik gambar video. Tinggal di sini ada dua, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada akun YouTube-nya, videonya, tinggal ambil URL-nya saja, ya. Ambil misalkan, ini salin alamat, ini gambar ya, misalkan gini, saya ambil C, itu dikontrol, di copy URL-nya, tinggal dipaste, itu sudah langsung ke sini, ya. Namun kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung di sini langsung aja cari di sini lalu pilih ya. Kan saya mau nyari SSD, kita enter. Nah, saya pilih, udah masuk langsung, gitu ya. Saya hapus lagi. Seperti itu. Dalam membuat form. Oh ya, alhamdulillah setiap hari menggunakan absen. Nah, Bapak Ibu bisa ya mengkreasikan absen. Tadi misalkan hari ini hanya bisa diisi sekali, bisa. Jadi tadi on off-nya manualnya lewat tanggapan, menerima tanggapan, tapi otomatisnya Bapak Ibu bisa menggunakan add-on yang namanya form limiter. Kami telah menggunakan ini Pak, tapi terkendala untuk pengaturan hasil download tanggapan. Jadi susah artinya. Memang hasilnya Bapak Ibu bisa mindahin. Misalkan hari ini, tadi kan saya ketika mengklik tanda hijau di sini, itu kita di awal sudah ditawari apakah ingin membuat data baru, sheet baru, atau dimasukkan ke sheet yang ada di Google Sheet itu. Gitu ya. Jadi bisa per harian, bisa juga yang lain. Di YouTube Bapak Ibu sudah banyak teman-teman yang sudah membagikan satu form itu bisa diisi oleh siswa menjadi 1 tahun. Itu udah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal YouTube saja kalau misalnya sudah tahu ya cara-cara membuatnya. Minimal Bapak Ibu tahu dulu cara ininya apa, formnya, tahu dulu tombol-tombolnya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu nonton YouTube, Bapak Ibu tidak bingung lagi, oh sebelah sini. Dan memang di YouTube pun sudah dijelaskan secara detail bagaimana cara-cara yang digunakan ketika membuat absen. Ya. Oke, mungkin itu ya dari form, kita akan maju ke sheet. Nah, di Google Sheet Bapak Ibu, ini saya ingin menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa di sini ya Bapak Ibu. Adalah Bapak Ibu sama baik di Google Sheet atau di Google Docs, nah, atau di Google Slide, itu ada pelajari di bawah di sini atau explore ya, atau di alat sini ada pelajari juga. Ya, ini ada juga AppSheet, ya, ada aplikasi, kita juga bisa membuat aplikasi dari sini. Hanya saya ingin menunjukkan bahwa di sini ada tombol pelajari, ya, yang Bapak Ibu bisa buat, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kita klik pelajari di bawah sini. Apakah bisa, kita coba ya. Oh, dia minta lebih banyak data lagi katanya. Karena datanya terlalu sedikit, jadi tidak muncul ya Bapak Ibu. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa juga minimal mungkin ada 4 atau 5 data ya, sehingga bisa dipelajari, nanti dianalisa langsung oleh sini. Saya tunjukkan coba yang hasil dasar hadir di pelatihan sebelumnya agar Bapak Ibu bisa melihat gitu ya bagaimana caranya, sehingga Bapak Ibu tahu bagaimana hasil dari pelajari itu. Ini ada daftar hadir dari pelatihan sebelumnya ya, yang milik saya. Oke, nah jika datanya banyak seperti ini tadi kan di sini abu ya Bapak Ibu. Kalau abu berarti ini diklik tidak akan berpengaruh. Tapi kalau misalkan datanya banyak begini, ini sudah hijau warnanya, Bapak Ibu klik,
Nah di sini Bapak Ibu ada ini ada analisa dari Google Sheet. Nih misalkan ada analisa bahwa dari sekian banyak peserta ternyata yang mendaftar 83 itu guru. Nah ini bagaimana caranya? Dia udah dibuatkan gitu ya oleh Google sendiri gitu ya di sini. Ketika saya ulang, ini datanya sudah ada dari daftar hadir, Bapak Ibu klik di sini, pelajari, lalu muncul analisanya. Ya. Ini dari satu sheet saja. Diagram lainnya misalkan, nah ini sheet, terus ada juga mengenai pemahaman, apakah sudah paham, masih bingung, paham sebagian dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sudah dihitungkan ya, bisa diedit juga ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi bikin rumus untuk menganalisa data. Jadi sudah ada gitu ya dari masing-masing respon di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisa secara langsung, gitu ya. Oke, siap. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang itu di quiz ya, barangkali ada yang terlewat, saya cek dulu. Ini tadi pesan konfirmasi ya, ada di setting, di setelan. Terus ini cara memberikan akses editor, tadi sama juga, yaitu dengan mengklik send atau kirim ya, dengan add kolaborator. Ini untuk mengirim email. Nah, mengirim email ya Bapak Ibu, kalau dikirim kan, tadi saya mengirimkannya link ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa juga mengirimkan email. Di sini tinggal tuliskan emailnya lalu kirim. Ya. Terus selanjutnya adalah sudah ya. Oh dari editor. Oh ya editornya dibagikan. Respon sheet-nya dibagikan. Nah, ini respon sheet ya Bapak Ibu. Survei liburan aja yang tadi. Ini kita bagikan. Nah, Bapak Ibu kita cara membagikannya tadi sama ya di Google baik slide atau docs. Di sini ada bagikan, Bapak Ibu klik. Nah ini kan masih kosong ya. Jika Bapak Ibu ingin ada satu email, masukkan emailnya. Gitu ya, Pak Suryanto misalnya saya. Kalau tidak, Bapak Ibu dari sini dapatkan link. Klik ubah link. Nah, karena ini dibatasi SMA, kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Oke. Sekarang lihat saja, saya kasih salin. Selesai. Nah, Bapak Ibu bisa melihat hasil dari respon yang saya respon Bapak Ibu. Coba dilihat Bapak Ibu, bisa dilihat, sudah terlihat, hasilnya harusnya sama persis dengan yang ini ya Bapak Ibu. Yang pertama Bu Dorema, Bu Bersnita, Bu Zarni, Bu Teresia, dan lain-lain ya. Kalau misalkan sudah siap Bu Ristiari ya. Ya jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan, bahkan ya, kemarin pun ya ada banyak sekali tutorial agar satu absen tadi dilaksanakan langsung bisa dipakai untuk bahkan 1 tahun ya, ada yang bisa disusun gitu ya, seperti itu banyak. Nah, cuma Bapak Ibu coba klik link ini, sudah bisa dilihat. Kalau sudah bisa dilihat Bapak Ibu silahkan klik bisa, sudah atau bisa ya, silahkan diklik linknya, sudah bisa. Oke, sudah bisa, siap, sudah bisa. Oke. Sudah bisa Bu Mona Lisa, ada Pak Heri, Bu Desnita, dan lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sambil Bapak Ibu menyaksikan saya share screen, Bapak Ibu juga bisa sambil untuk mencoba ya Bapak Ibu. Jadi nanti pas tugas Bapak Ibu nggak usah lagi ini ya buat lagi karena sudah dibuat ketika pelatihan ini. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bisa sambil gitu, bisa sambil mengerjakan. Oke, itu kalau dari form, kita lanjut ke selanjutnya adalah sheet. Kalau tadi kita belajar di sheet itu hasil dari respon, kita akan membuat lagi sheet khusus dari Google Sheet. Ya, saya close dulu. Ya, kita akan membuat satu Google Sheet ya, satu Google Sheet. Nanti diminta lihat ininya ya, instruksinya. Lihat instruksi dalam mengerjakan tugas, Bapak Ibu lihat instruksi di atas ini, apa yang diminta. Jika misalkan diminta sudah Bapak Ibu buat, bandingkan dengan panduan. Sehingga Bapak Ibu bisa betul dalam mengerjakan. Nah, yang di sini yang diminta adalah buat satu sheet, lalu mengganti warna sel Google Sheet. Nah, tinggal buat sama ya dengan yang tadi, kita ke kelas kita dulu.
folder kita, buat satu sheet, tambah, klik Google Spreadsheet, ya, kita masukkan yang kosong saja. Nah, di sini kita masukkan mengubah warna. Nah, mengubah warna di sini ada berbagai macam ini ya, perintah, menu dan lainnya. Bapak Ibu tinggal klik di sini untuk warna. Misalkan kita klik merah, di sini kita klik lagi, klik gambar warna isi, terus kuning. Misalkan di sini kita klik lagi warna hijau. Jadi merah, kuning, hijau. Di langit yang biru ya. Pelukismu aku. Oh itu mah nyanyian ya. Oke Bapak Ibu ya. Sudah bisa. Oke siap sudah bisanya. Itu adalah akses yang saya bagikan Bapak Ibu dalam sheet. Dan di dalam Google Sheet ini sama di sini ganti dulu namanya ya Bapak Ibu. Namanya misalkan daftar. Iya. Oke, misalkan gitu ya, daftar nilai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kasih komentar ke siapa? Nah, ini ke seseorang. Kalau di sini saya mintanya Stephen@gedu. Bapak Ibu tinggal blok emailnya, bisa ditulis ya. Klik kanan salin, lalu sini minta misalkan mau di sini kasih komentar. Di klik kanan itu semua klik kanan ada di sini komentar. Atau Bapak Ibu bisa juga mengklik ikon ini tambah, sisipkan komentar. Ya, sekarang saya gitu. Nah, sekarang di sini saya mau kasih komentar. Ya. Saya komentar ke seseorang, emailnya yang saya di atas saja ya, yang belum. Siapa tadi yang belum saya masukkan emailnya? Tadi Bu Sariningsi sudah, ini yang kedua Bu Listiani ya. Saya akan tag agar Bapak Ibu dapat mengakses komentar. Ya. Klik add-nya. Nah, tugaskan. Silahkan diperiksa. Apakah benar? Apakah warna benar? Ya, nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah ini tinggal klik tugaskan, aksesnya bagikan adalah komentar, ini ada komentar dan edit, tapi kita hanya ngasih komentar, jadi klik komentar. Ini ada konfirmasi sama ya, karena beda jenjang, jadi ada konfirmasi, kita okekan saja. Nah, di sini ya, oke, di sini ya. Nah, jadi sudah tertandai langsung, jadi sudah ditugaskan kepada Bu Listiani. Ya. Itu cara membuat komentar dalam Google Sheet. Selanjutnya adalah di sini diminta untuk membuat daftar nilai ya. Daftar nilai tadi, misalkan saya biar agak lebih cepat saya kasih tunjukkan yang punya saya. Ya. Bukan di sini. Ini data nilai. Nah ini ya, yang ini sama Bapak Ibu pun membuat ini juga ketika pelatihan kemarin. Nah ini sudah ada diagramnya dan lainnya. Kita hapus dulu saja. Nah di sini yang diminta adalah urutkan data menggunakan fungsi sort berdasarkan nilai terendah. Dan mengurutkannya mudah ya Bapak Ibu, tinggal klik di sini sudah gitu. Yang pertama adalah buat filter dulu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengurutkan, klik di sini sudah ada. Jika belum, kita coba hapus dulu ya, misalnya dihapus. Atau kita buat juga di sini ya, coba buat saja lah. Kita coba buat saja. Nah, misalkan begini. Nah, ini ya.
ya, misalkan 80, 85. Nah, sama Bapak Ibu ya dengan Excel, ini Bapak Ibu dari sini itu bisa memakai rumus, misalkan sama dengan kita mau rata-rata, berarti kita kasih average, ya, kali, kita enter, ya. Nah, kita kali, nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana ingin masuk berdasarkan nilai? Nah, karena ini sudah ada, kita buat dulu. Saya checklist dulu ya, agar kalau misalkan tugasnya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal checklist saja, jadi nanti hilang. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu klik kanan boleh, atau di sini pun di data Bapak Ibu tinggal buat filter. Saya ulang, di sini Bapak Ibu ya, coba kita buat filter. Nah, sudah ada. Buat filter langsung seperti ini ya Bapak Ibu, tinggal klik. Lalu diuratkan dari A ke Z. Kalau ini kan dari tinggi ke rendah, misalkan kita ubah menjadi ini, nah, seperti ini. Jadi tinggi ke rendah. Jadi kita ganti nomor saja. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mensort tinggi ke rendah seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah membuat diagram. Nah, kita membuat diagram sama seperti Excel. Ya, dari sini Bapak Ibu tinggal yang kita blok, ya, lalu kita kasih data, nanti sisipkan, bisa juga Bapak Ibu klik sisipkan, klik diagram. Nah, di diagram ini Bapak Ibu sudah ada ya berbagai macam diagramnya nih. Diagramnya ada yang batang, ada garis, ada area, ada kolom, ada lingkaran, dan banyak sekali. Jadi bisa disesuaikan. Kalau mau diganti, ini kan namanya di bawah nomor dan lainnya, kita ganti ya Bapak Ibu, kita ganti pun bisa. Kita ganti, kita kan ini ya. Nah, seperti ini bisa juga. Ini nama buka dengan uji gitu kan ya, seperti itu. Mau mengubahnya jadi diagram yang lain bisa juga. Ini bisa juga ini, bisa juga ini gitu ya. Ini diagram. Jadi blok dulu lalu klik diagram. Selanjutnya diagram ke sheet tersendiri. Bapak Ibu ingin memindahkan ke sheet tersendiri gitu ya. Tinggal klik. Terus publikasikan diagram. Sorry. Pindahkan ke sheet tersendiri ini ada juga. Sudah ada ya. Sini sudah ada di sheet tersendiri. Ya, kita kembali. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dalam menggunakan sheet, gitu ya. Itu sama tinggal Bapak Ibu respon tentang diagram. Nah, hanya di sini adalah tugasnya memberikan akses melindungi sheet. Jadi nilai ini nggak boleh yang lain edit. Cuman kita yang edit, tinggal Bapak Ibu klik di sini sheet ini. Klik tanda panah. Bentar ya, ada yang absen Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, lanjut ya Bapak Ibu di sini. Sheetnya Bapak Ibu mau dilindungi sheet, klik dari bawah, klik lindungi sheet. Nah, ini masukkan deskripsi, kita setel izin aja langsung. Nah, karena ini misalkan Bapak Ibu kalau misalkan ingin menambah, boleh nambah custom, ya. Jika ingin menambah seseorang, masukkan emailnya untuk mengedit sheet ini. Tapi jika tidak, di soal itu saya mintanya hanya Anda. Jadi seperti ini aja ya Bapak Ibu, hanya Anda. Jadi klik selesai, sudah. Nah ini nggak bisa diedit-edit lagi gitu ya. Oke, nah jadi sudah tidak bisa diedit-edit lagi gitu ya. Oh, seperti ini. Ya. Kita edit dulu. Nah, Bapak Ibu di sini ya nilai-nilai yang ada. Nah, kalau misalkan di sini udah nggak bisa diedit-edit lagi gitu ya, dari Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu, kita akan berkolaborasi, membagikan link ini. Saya akan mengeditnya sendiri. Ini chart yang tadi ya, kita tambah sheet lagi. Oke,
Bahkan ini adalah nama Bapak Ibu, jadi kita akan berkolaborasi lagi. Siapa cepat dia dapat di nomor pertama ya Bapak Ibu. Siap-siap dalam hitungan ketiga, oh enggak ya. Ini pemberi komentar tadi ya. Dalam hitungan ketiga, saya akan membagikan link agar Bapak Ibu bisa mengedit. Saya kasih akses editor, kita salin, selesai. Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan nanti di sini nama, hasil tes berapapun boleh ya Bapak Ibu. Nanti rata-ratanya dikosongin aja dulu. Jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti saya kasih akses untuk mengedit Excel ini. Bapak Ibu tuliskan nama dan nilai saja, rata-rata abaikan. Oke, fokus ke sana. Saya masukkan linknya. Nah, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu edit di sini. Ini sudah ada nama tes 1 dan tes 2 saja, sedangkan di rata-rata dikosongkan. Kita lihat siapa yang pertama. Namanya aja dulu tulis ya Bapak Ibu agar tidak dihapus oleh nama yang lain. Silahkan tuliskan namanya dulu. Ya. Di sheet kedua, ya di sheet kedua. Di sheet kedua. Karena sheet 1 sudah dilindungi. Di sheet kedua Bapak Ibu, sheet 2. Di sini nggak bisa diedit lagi karena sudah saya kunci. Jadi sheet kedua. Sheet 2 ada di bawah, ada sheet 1, chart 1, dan sheet 2. Bapak Ibu ke sheet 2. Nih Pak Heri ya. Bu Maruia, oke. Rata-rata kosongkan, nilainya saja. Tuliskan nama, tes 1, tes 2 saja. Oke, ini ada Bu Pajakarya ya. Terus ada Bu Nila ya, Bu Delita, Bu Diana, Pak Heri. Tuliskan nama dulu ya. Kalau sudah ada nama orang lain, silahkan masuk ke row yang bawahnya. Tuliskan nama ya, jangan dihapus yang lain. Tuliskan nama. Seperti itu. Oke. Bu Ayu Safira siap. Ini sudah ada ya Bapak Ibu, jadi ada di saya muncul siapa aja yang edit dan lainnya. Nanti pun ada di email saya siapa yang mengedit dan lainnya. Oke, silahkan saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengedit. Ini masih banyak, tadi ada 48 yang respon ya, saya ingin lihat sekarang makin banyak atau makin sedikit ya, harusnya makin banyak kan makin sore makin semangat. Gitu ya. Silahkan diedit 5 menit saja. Jadi untuk sheet itu sampai ke kolaborasi itu ya. Nanti diminta pokoknya kalau misalkan minta dibagikan, klik bagikan di sebelah sini. Ya. Di sebelah sini bagikan. Terus nanti di sini ada pilihan, kalau misalkan diminta dibagikan ke orang tertentu, tuliskan emailnya di sini, lalu klik, lalu berikan aksesnya apa, apakah pemberi komentar, ya saja editor. Jika memang dibagikan ke semua orang, Bapak Ibu tinggal klik di sini ganti. Nanti di sini awalnya seperti ini, Bapak Ibu ganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Oke. Lalu selesai ya. Oke. Ini Bu Maruya sudah 100 ya, Bu Diana. Ini di sini udah hilang ya. Yang di sini siapa tadi? Terus siapa lagi yang kosong-kosong diisinya baru berapa orang nih? Terus sedikit. Di sheet kedua ya. Ini masih ada yang masih tinggal di sheet 1. Silahkan ke sheet kedua. Bukan di sheet 1. Sheet 1 sudah saya lindungi jadi tidak bisa akses. Di sheet kedua Bapak Ibu. Di sheet kedua. Ini ada yang baru masuk juga. Saya kasih link. Ini ada yang baru masuk. Silahkan Bapak Ibu ikut berkolaborasi untuk mengedit sheet. Masuk ke sheet kedua. Masuk ke sheet kedua. Ya. Nah ini masuk ke sheet kedua. Di sheet pertama masih ada 3 orang. Ya. Di sheet pertama masih ada 3 orang. Ngungsi ya Bapak Ibu ke sheet kedua. Diisi nama sama nilainya saja. Rata-rata kosongkan dulu. Ya, Pak Hari Anggara, oke. Diisi di kolom yang kosong. Jika sudah ada nama,
diabaikan ya. Sudah ada nama, di sini ada nilai, ada nama, ada nilai, 2 nilai, rata-ratanya kosongkan. Ya, rata-ratanya kosongkan. Ayo Bapak Ibu, waktunya 2 menit lagi. Kalau sudah 2 menit nanti saya tutup aksesnya. Jadi seperti itu ketika kita bekerja dalam yang namanya sheet ya Bapak Ibu. Sama sepertinya kemampuannya sederhana saja, membuat file, terus tadi cara membuat file, terus tadi cara-cara untuk membuat diagram, membuat komentar. Karena nanti jika Bapak Ibu berkolaborasi dengan siswa, itu pasti kita mengomentari nilai-nilai ya. Seperti itu. Barangkali ingin membagikan nilai kepada siswa dan siswa nggak boleh ngedit, tadi kasih editnya kasih akhirnya hanya edit atau aksesnya hanya viewer atau lihat saja. Gitu. Oke, masih ada nih ya. 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada Bu Maruya, Bu Dia. Oke. Bu Rusmania juga dan lainnya. Bu Nimas dan lainnya. Nah, Bapak Ibu kita bisa chat di sini juga ya Bapak Ibu. Bisa chat di sini juga ternyata. Kita chat ya yang sudah masuk. Nama kita saya panggil 1 orang. Bu Winda misalkan. Bu Winda nilainya bagus. Ya. Tampil nggak Bapak Ibu klik icon chat di sini ya. Klik chat, nanti Bapak Ibu bisa baca chat dari saya. Yang sudah masuk ke ini ya, ke sheet ya. Yang masuk ke sheet. Oke, ada yang membalaskan chat saya. Halo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa chat juga sambil bekerja, sambil ada yang ditanyakan ini gimana. Nah, langsung chat saja. Ya, silahkan. Ini ada Bu Istiani. Oh ini berarti yang bisa ngechat yang sudah ada namanya ya Bapak Ibu. Yang belum ada namanya, di sini kan anonim semuanya. Anoa anonim, Badak anonim, Badger anonim. Ini anonim, berang-berang anonim. Bapak Ibu silahkan di fix dulu ya agar tidak anonim. Ini adalah caranya ya. Oke, karena waktunya sudah lewat, jadi saya close dulu ya izinnya. Saya close. Oke, saya close. Saya ganti aksesnya menjadi hanya lihat saja. Saya hitung 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu sudah nggak bisa ngedit lagi ya. Ini saya lupa tadi nama Bu Desnita, itu mah saya tulis Desnita aja. Terus di sini udah ada nilai, saya copy. Ya, ini saya copy juga. Oke, saya isi ya. Oke, nah Bapak Ibu ini ya. Oh rata-ratanya belum. Oh ini belum kasih nama, kita tambahkan saja 1 baris di atas. Oke. Karena tadi nama katanya. Terus ini tes 1, ini tes 2, dan ini rata-rata. Ini kita klik average lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekali klik ini udah langsung. Nah, rata-ratanya muncul ya.
Terus di sini Bapak Ibu klik pelajari. Sama ya, udah ada analisanya, ini dapat berapa, diagramnya seperti apa, rata-ratanya dapat berapa gitu kan. Itu sudah ada Bapak Ibu. Diagram lainnya misalnya. Karena ini datanya sedikit, jadi seperti ini datanya sudah ada juga. Jadi analisis ya Bapak Ibu, dari Google Sheet sudah disediakan analisis untuk menganalisa hasil jawaban. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sama dengan Google Docs, di sini pun ada yang namanya history versi atau history version, gitu ya. Tinggal Bapak Ibu klik file, ada history versi, Bapak Ibu klik history versi. Nah ini ya, oke, kita di loading dulu karena mungkin datanya lumayan, ya. Nah ini sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada nama-namanya gitu kan. Ini sudah diedit, ini saya, ini saya juga, ini yang anonim tadi. Ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada namanya seperti Bu Listiani tadi, itu udah nanti muncul karena ini semua anonim, jadinya tidak nampak warnanya. Gitu. Nah ini yang Bu Listiani nampak. Nah, ini adalah item-item yang diedit oleh Bu Listiani. Ya, warnanya biru ya. Terus ada juga yang ungu. Ini ya, kita lihat. Ini siapa? Ada yang ungu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini sudah ada ya Bapak Ibu ininya apa? Bagian mana yang diedit oleh orang-orang tertentu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi sama kalau misalnya mau ke sini ya dipulihkan versinya, ini versi yang pertama, terus ke sini ada versi yang lain. Nah ini ada tombol pulihkan versi kalau misalkan versi di bawahnya, tapi kalau kita klik versi yang sekarang itu udah nggak ada, karena versi yang terbaru. Jadi Bapak Ibu tinggal ngedit ke versi yang sebelumnya. Yaitu absen ya Bapak Ibu, silahkan diklik absen, sudah dibagikan di chat, silahkan diklik absennya. Oke, itu mungkin untuk Google Sheet. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Classroom, Bapak Ibu. Nah, di Classroom, Bapak Ibu silakan buka Classroom-nya. Boleh, silakan buka Classroom di laptop, buka Classroom. Bapak Ibu akan membuat kelas. Jadi Bapak Ibu silakan buka Classroom-nya masing-masing. Kalau saya kasih waktu 2 menit saja untuk membuka Classroom. Kita akan membuat kelas. Ya. Di sini yang kompetensi yang diminta adalah membuat topik, membuat materi, tugas, dan kuis interaktif. Ya, oke 1 menit lagi. Silahkan buka Classroom-nya di laptop. Kita akan praktik untuk itu. Wah, Bu Maruya ya, oh ya loh. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menjadi siswa, Bapak Ibu coba dulu ya di Classroom, kita kasih classroom.google.com, Bapak Ibu enter. Ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kelas-kelas yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai siswa, itu di sini nggak bisa buat kelas, hanya ada gabung kelas, ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai siswa pas pertama masuk daftar, itu di sini hanya ada gabung kelas, tidak ada buat kelas. Nah, bagaimana bagi yang sudah terlanjur menjadi siswa ketika daftar pertama kali? Bapak Ibu harus membuat pengaduan di ULT. Saya tuliskan lagi ya, kemdikbud.go.id. Jika ingin cepat, Bapak Ibu call saja ke 177. Ada teman dari Batam kemarin juga seperti itu, 1 kali 24 jam setelah ditelepon akunnya berubah kembali. Nah, karena memang lumayan, ya, karena itu keputusan pertama tapi berarti ya. Jadi memang harus dipastikan sudah tersetting Bapak Ibu sebagai guru di awal daftar di Classroom. Kalau sebagai siswa solusinya itu ya Bapak Ibu, silahkan call
telepon atau membuat pengaduan di layanan wlt.kemdikbud.go.id. Nah Bapak Ibu, sekarang kalau misalkan sudah, Bu Maria ditonton aja dulu nanti biar belajarnya, kalau dari rekaman saja nggak apa-apa. Jadi dari sini Google Classroom Bapak Ibu klik tambah, lalu buat kelas, ya. Lalu buat kelas, klik tambah lalu buat kelas. Nanti ada konfirmasi di tugas itu saya minta Bapak Ibu klik kelas yang namanya exam material, ya. Misalkan di sininya Google Workspace. Nah, lalu setelah ini tinggal Bapak Ibu buat. Bisa diisi semua, bisa juga tidak. Nah, seperti itu. Kita tunggu prosesnya. Tinggal Bapak Ibu bisa mengklik kelas. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu sebagai guru ketika menggunakan Google Belajar ID. Nah, jika Google Belajar ID, di sini Bapak Ibu bisa memilih tema untuk diganti. Ini kan hitamnya gotik sekali, jadi kita ganti ini. Biar semua abu gitu ya. Ada birunya juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu, karena diminta adalah yang pertama membuat kelas, nah, yaitu selanjutnya Bapak Ibu membuat yang namanya topik. Pasti di Bapak Ibu di depan itu ada post, di tugas Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu untuk membuat post. Bapak Ibu klik di sini, ya. Klik post, misalkan selamat datang Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu, posting. Sudah jadi seluruh siswa. Jika ingin menambahkan siswa, Bapak Ibu tinggal klik ke sini, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan anggota guru di kelas Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau memasukkan wali kelas, biar wali kelas tahu siswanya tugasnya sudah dikerjakan apa belum, bisa. Tinggal di sini tuliskan nama, email yang diinginkan. Ini bisa semua ya Bapak Ibu, jadi dalam satu kali copy paste, Bapak Ibu bisa masukkan semua email, ya, ke sini. Misalkan ada 3 guru, masukkan 3 guru. Nah, di siswa, misalkan Bapak Ibu bisa masukkan siswa. Jadi dalam metode membagikan kelas, Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Ini link Bapak Ibu ya, link undangan seperti yang saya share di grup WA. Bisa juga mengklik gabung kelas dengan memasukkan email siswa. Kalau ini sebenarnya lebih mudah jika Bapak Ibu punya email siswa. Sudah ada ya pasti di sekolah. Jadi dari operator Bapak Ibu mintakan email siswa. Nah, email siswa itu pastikan sudah aktif. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus disosialisasikan di sekolah, siswa aktifkan akun Belajar ID. Yang kedua adalah download Google Classroom-nya dan login dengan menggunakan Google Belajar ID, ya. Lalu yang ketiga adalah sinkronkan handphonenya. Karena ada beberapa kasus ketika masukkan login di handphone itu tidak muncul semua. Ternyata pas dilihat memang belum pas dimasukkan, dia tidak disinkronkan. Dia harus disinkronkan, pastikan tidak ada notifikasi di bilah atas, tidak ada notifikasi di handphone untuk ada peringatan dan lain-lain. Clear gitu ya, seperti itu. Nah nanti itu pastikan, kalau sudah Bapak Ibu tinggal masukkan emailnya ke sini semua. Kalau di kelas Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengajar 200 kelas, 200-nya di Excel-nya Bapak Ibu copy, paste di sini. Ya, paste tempel di sini semua. Tinggal Bapak Ibu enter, lalu itu akan terkirim ke email semua yang Bapak Ibu undang. Nah kemarin saya tidak melakukan itu karena memang saya tidak punya data Belajar ID milik Bapak Ibu. Nah jadi saya tidak mengundang langsung lewat email. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu sebagian ada yang juga belum mengaktifkan. Jadi saya putuskan lewat Google, lewat link dan kode kelas. Sehingga Bapak Ibu bisa masuk meskipun Bapak Ibu di sini sebagai pakainya Gmail biasa. Dan by proses saya minta Bapak Ibu masuk ke Classroom dengan menggunakan Belajar ID. Ya. Nah bedanya apa ya? Tadi kemarin sudah saya jelaskan juga bedanya. Kalau misalkan Bapak Ibu masuk dengan Belajar ID, siswa kita ya dengan Belajar ID, di sini ada yang namanya fitur undang wali. Nah ini beberapa tidak ada undang walinya, berarti dia pakai Gmail biasa, bukan Gmail Belajar ID seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, jadi tambahkan kayak gitu.
Terus bagaimana cara membuat topik Bapak Ibu? Dari depan sini, Bapak Ibu klik tugas kelas. Setelah klik tugas kelas, tambah di sini. Di sini ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali post, barangkali sudah ada post. Yang terakhir adalah topik. Kita di sini diminta untuk membuat topik. Misalkan topik, kita klik topik, masukkan topik misalkan mengenai tata surya. Oke, Bapak Ibu tambahkan topik. Jika Bapak Ibu menambahkan topik sudah seperti ini tata surya, Bapak Ibu tinggal ini untuk edit nama dan lain-lain, Bapak Ibu tinggal tambah apakah materi atau yang lain. Kita tambah materi. Nah materinya Bapak Ibu dari sini buat tambah materi. Misalkan Bapak Ibu mau ngambil materi dari sumber belajar, portal rumah belajar, gitu ya. Nah, tinggal masuk ke sini, masuk dengan belajar ID. Ingin memasukkan video dari sumber belajar, cari adalah tentang tata surya. Tata surya. Ini tentang tata surya. Oh, banyak ya ternyata tentang tata surya. Bapak Ibu klik, ya. Lalu Bapak Ibu ambil. Nah ya, klik bagikan, ya. Kalau tidak di sini dibagikan ke Twitter, WA dan lainnya, Bapak Ibu bisa klik di sini linknya, copy, lalu masukkan ke Classroom-nya, ya, link, tambahkan link, nah, tambahkan link. Sudah sumber belajar gitu ya. Judulnya Bapak Ibu tinggal tulis sistem tata surya. Silahkan simak video berikut. Nah Bapak Ibu di sini kan masih kosong ya. Di sini Bapak Ibu tinggal masukkan topiknya tata surya. Lalu di sini Bapak Ibu ada pilihan simpan di draft sebagai draft. Mau dijadwalkan, misalkan di postingnya di hari-hari tertentu yang sudah Bapak Ibu rancang bisa, juga bisa langsung diposting. Kita klik posting saja. Nah, jika sudah diposting maka sudah masuk ke sini, ya Bapak Ibu. Nah itu dalam yang namanya membuat topik dan materi. Dan yang ketiga adalah membuat tugas. Nah ini ya Bapak Ibu, dalam tugas. Oh ya nggak apa-apa, Bu Ramadhani ya, nggak apa-apa Bu Ramadhani. Link absen ya, nanti saya kirimkan lagi ya untuk Bu Ramadhani. Saya kasihkan absen ya. Tunggu Bu Ramadhani itu absennya. Oke, di sini ditambah sudah ada sistem tata surya, ini materinya. Bagaimana cara menugaskan? Dalam menugaskan ada dua, ada tugas biasa, ada tugas kuis. Kalau tugas kuis, kita bisa langsung dapat nilai dari form isian Google Form. Jadi nggak usah pindah-pindahkan lagi nilainya, pindahkan. Lihat di Google Form, oh si ini dapat segini, enggak. Tapi dia langsung otomatis import soal, import hasil. Sudah ada ya, di sini udah ada aktif pengimporannya dan lainnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di siswa sini nanti di soal saya minta masukkan di sini di tugas praktek ya, satu siswa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin satu siswa di sini, minimal harus ada 2 siswa, baru bisa milih siswa. Tapi jika tidak ada siswa, maka pilihannya tidak ada pilihan lain selain semua siswa. Ya. Tengah waktu Bapak Ibu bisa klik di sini. Misalkan ini tanggalnya besok, ya ini waktunya jam 23.59. Oke, sudah ada. Topiknya tentang tata surya, gitu ya. Kerjakan kuis berikut. Oke, Pak. Kuis tata surya. Kerjakan kuis berikut. Posting. Oke. Nah, kalau misalnya sudah posting sudah masuk ke sini. Nah, kalau misalnya mau dibawahkan, di drag aja ke bawah. Nah,
Dia sistemnya ke atas. Ya, tulisnya di sini. Gitu ya. Itu adalah membuat tugas. Nah, nanti Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan, membuat dan lainnya dari apa? Kita membagikan kertas kerja seperti yang saya lakukan di tugas ini, yaitu dalam tugas praktek misalnya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tambahkan. Kalau misalkan tidak ada, Bapak Ibu klik di sini apa yang mau dibagikan, apakah slide, spreadsheet atau gambar. Saya masukkan di sini dokumen aja karena yang diminta dokumen. Ya. Google Docs ya. Misalkan tugas esai, kan tugas esai. Tuliskan. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita close. Ya, nanti ini berubah. Nah, yang saya lakukan adalah agar Bapak Ibu dapat salinan dari saya masukkan di sini buat salinan untuk setiap siswa. Ya. Saya ulang. Di sini saya masukkan Google dokumen. Bisa juga kalau udah ada filenya, Bapak Ibu bisa cari di Drive. Jika tidak ada, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Buat dokumen. Nah, ini sebenarnya ini udah ada namanya, ya. Cuman karena di sini masih di sini belum ada judul, ada di judul. Nah, Bapak Ibu klik buat salinan, ya. Agar apa? Agar tampilan di siswa, saya login sebagai siswa ya. Agar tampilan di siswa nanti dia punya kertas kerja masing-masing, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan ini Bapak Ibu jadi di sini sudah ada nama saya. Nah, di Bapak Ibu pasti di sini namanya Bapak Ibu sendiri. Coba dilihat di classroom-nya, di tugas, nah itu tugas praktek 1 atau tugas buat akun, ada nggak di sini nama file Google Slide atas nama Bapak Ibu? Coba dicek Bapak Ibu. Ya. Nah, oke Pak Heri nanti kita bahas ya. Ada ya, Bu Rosdiana ada ya. Jadi tolong dicek di tugasnya ada tidak di sini file yang ada namanya Bapak Ibu. Ya. Itu yang buat siapa? Google ya, bukan saya. Jadi saya cuma dibuat filenya, lalu saya klik di sini buat salinan, sudah ke Bapak Ibu pasti namanya sudah ada. Nah, Bapak Ibu tinggal kerjakan tugas di sini saja, nggak usah ditambah-tambah. Tugasnya di sini saja dibuka udah langsung, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ibaratnya membagikan kertas yang banyak ke siswa, tapi bentuknya digital gitu. Jadi tak usah lagi disimpannya gimana? Nggak usah disimpan, Bapak Ibu sudah ada simpan filenya sendiri, gitu ya. Seperti itu. Ini adalah absen ya. Kita pun di sini bisa absen. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu kalau misalkan sudah, Bapak Ibu klik batas waktunya. Ya. Misalkan besok jam sekian, topiknya tentang data surya. Data surya. Akan di sini silahkan masukkan gambar pada file saya bagikan. Daskan. Kita tunggu. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada. Kalau ini kuisnya, ini tugas ya. Kita bawahkan lagi, kita tambahkan. Nah, ini tugas tentang. Nah, di tugas ini kan saya ini ya, tugasnya blank ini tugasnya saya. Tapi kalau di Bapak Ibu nanti tampilannya siswa kita akan nama mereka masing-masing. Ya. Seperti itu. Untuk rubrik kita coba edit ya. Dicoba saja. Nah, ini bisa dibuat rubrik. Ya. Nah, rubriknya ada kriteria-kriterianya, bisa digunakan skor, misalkan deskripsinya seperti apa, poinnya berapa, judulnya berapa, apa,
Kalau misalkan ditambah juga bisa, rubrik-rubriknya ditambah apa saja ya. Jadi tulisan judul deskripsinya, judul levelnya atau deskripsinya di sini bisa. Poinnya berapa jika berapa, poinnya berapa jika berapa dan lainnya. Nah, Bapak Ibu pun bisa membuat mengimpor dari sini ya. Kita close dulu. Kita buang dulu. Nah, kita coba klik di sini adalah kalau rubriknya sudah ada, Bapak Ibu tinggal gunakan kembali rubrik. Jadi sehingga gini loh. Jadi Bapak Ibu rubrik ini fungsinya adalah siswa bisa melihat nilai yang akan dia pakai ya, apa yang dia dapat jika mengerjakan sekian dan sekian ya dari rubrik tersebut. Atau ini juga bisa impor dari sheet kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat rubrik tersendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada apa? Ada. Oke, siap. Nah, seperti itu jika Bapak Ibu untuk yang namanya membuat tugas di sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir bagaimana caranya melihat nilai. Nah, kan ini tugas sendiri ya. Bapak Ibu harus buat tugas dan ngasih ke siswa Bapak Ibu. Jadi di tugas praktek saya meminta Bapak Ibu memasukkan 2 guru dan 2 siswa minimal agar fungsi-fungsi yang tadi bisa muncul. Bagaimana caranya? 2 siswa ini kan saya Pak, siswanya saya ngajar di kelas 1 kan siswanya belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain untuk dijadikan guru dengan dijadikan siswa. Boleh siapa saja. Mau ke sekolah lain boleh, mau ke guru yang lain boleh. Yang penting nanti di tugas saya bisa nampak ada guru dan siswa, ada dan mereka aktif guru dan siswa itu sehingga fitur-fitur tadi bisa muncul. Terutama ketika Bapak Ibu memilih 1 siswa. Itu nggak bisa kalau misalkan nggak ada siswa, karena nggak bisa dipilih. Gitu. Kalau misalkan ada 2 bisa dipilih 1. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu boleh memasukkan siapa saja sebagai guru dan siapa saja sebagai siswa. Asalkan ketika Bapak Ibu mengirimkan tugas, Bapak Ibu buat nilainya, ya, agar ada nilainya. Entah itu tugas kuis atau tugas praktek dan lainnya, Bapak Ibu kasih nilai. Untuk apa nanti agar muncul nilainya. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat nilai ya, nanti karena ada minta nilai. Bapak Ibu bisa lihat sebagai guru itu ada nilai dari semuanya, ya, nilai dari semua tugas yang Bapak Ibu berikan. Kalau misalkan sudah dinilai, maka nilainya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini loading dulu, kita tunggu. Semakin banyak ya semakin lama loading. Kemarin saya 500 guru, 500 peserta ada di seluruh nasional ya. Lumayan juga lamanya, tapi tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu dari sini, Bapak Ibu ada nilai ya. Nah, sorry bukan di sini. Nah, jika memang nilai ini sudah ada, Bapak Ibu diminta men-screenshot 1 yang sudah ada nilainya. Ini kan sudah ada nilai ya. Atau 1 tugas, misalkan tugas praktek 1 kemarin ya. Ditunggu dulu loading. Nah, misalkan ini misalkan dalam tugas itu Bapak Ibu dari sini aja. Ya kan Bapak Ibu udah dilihat tugasnya, Bapak Ibu tinggal klik nilai di sini boleh, dituliskan di sini boleh. Kalau tidak Bapak Ibu bisa lihat hasil kerjanya. Nah, kalau tadi kan saya minta buat salinan ya. Nah, Bapak Ibu dalam tampilan Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Kalau misalnya ini punya Bu Siska ya. Nah, kenapa saya minta ini? Jadi saya bisa mengomentari satu-satu di sini, gitu ya. Mana yang sudah betul, mana yang sudah yang masih keliru dan lainnya, gitu ya. Nah, dari sini, jadi misalkan ini udah betul, ya. Oke. Nah, gitu ya. Ini udah, misalkan ini ya. Bapak Ibu pilih, nah kalau misalkan saya ngasih komentar nih ya. Mohon izin ya buat Siska hati-hati untuk di ini kan. Nah, ini sudah ada belum? Ini gambarnya sudah betul. Cuma di sini yang tampil bukan layout. Jadi saya minta Bapak Ibu klik slide ke-2 di sini ya. Nah, ini saya kasih komentar. Klik slide kedua, klik di mana saja ya di slide kedua, lalu klik pelajari di bawah. Ya. Nah, tinggal kasih komentar, klik. Udah. Sudah. Nah, nilainya karena ada 1 yang ini, jadi saya kasih 95.
Nah, Bapak Ibu misalkan sudah good job Bu, nah, good job, tetap semangat. Nah, saya posting komentar, jadi komentar ini komentar keseluruhan, tapi di sini adalah komentar di setiap slide. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaiki dari setiap slide yang saya nilai. Ya, saya kembalikan. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Sedikit. Siap. Sedikit lagi Pak Saryanto. Oke, jika sudah seperti ini, kita jadi nanti nampak di Bapak Ibu, dari Bapak Ibu dan komentar-komentar yang ada di slide ini. Itulah pentingnya ketika saya bilang masukkan ke komentar. Jadi saya bisa koreksi satu-satu, jadi Bapak Ibu bisa mengoreksi mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengimpor nilai. Kita klik semua dulu. Nah, caranya mengimpor nilai yaitu ya, Bapak Ibu klik di sini tanda setelan atau setting. Nah, di sini ada pilihan salin semua nilai ke Google Spreadsheet, download jika Bapak Ibu ingin file offline-nya. Tapi di sini saya ingin diminta salinannya. Jadi Bapak Ibu klik salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Klik. Nah, nanti Bapak Ibu SS sebelah sini ya, satu tugas, SS ada nilai. Lalu screenshot lagi ini bagian ini, ya. Di bagian ini. Nah, nanti sudah kalau ini adalah nilai yang sudah Bapak Ibu salin dari Google Classroom milik Bapak Ibu. Dia udah ada warnanya, Bapak Ibu tinggal pakai aja gitu kan. Seperti itu ya. Bawahnya sudah banyak, tuh, udah banyak. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, jadi sambil ini Bapak Ibu bisa, kalau misalkan belum ada siswanya, Bapak Ibu nanti boleh mengundang sebagai siswa atau sebagai guru rekan-rekan yang lain. Tapi kalau misalkan ada siswa pun nggak apa-apa. Saya mau siswa mengundangnya boleh juga. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja ya mengenai materi tentang bagaimana tadi buat form, buat sheet, dan yang terakhir adalah membuat classroom dari segi membuat kelas, membuat topik, membuat materi, membuat tugas, dan membuat tadi kuis ya, dari import kuis. Nah, kuis tadi, kuis yang dipelajari di materi form itu Bapak Ibu bisa masukkan ke Google Classroom juga. Ya. Untuk tambahan, Bapak Ibu jika ingin kuis yang lebih interaktif, Bapak Ibu bisa menggunakan Quizizz. Adalah salah satu kuis yang sudah bekerja sama dengan Google. Jadi Bapak Ibu tinggal buat di Quizizz, nanti kuis itu akan terimpor ke Google Classroom. Ya. Seperti apa? Nanti kita coba ya, besok kita simulasi menggunakan Quizizz. Barangkali kita coba agar lebih ramai lagi gitu ya. Menggunakan Quizizz di awal pertemuan besok. Kalau tidak di awal ya, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa disampaikan. Bagi yang baru bergabung boleh dicek nanti YouTube-nya, rekamannya, agar Bapak Ibu bisa mengulang-ulang terus bagian-bagian yang perlu dipelajari, didalami dan lain-lain. Kalau ada kendala jangan bersungkan juga untuk di grup untuk disampaikan pertanyaan-pertanyaan dan lainnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Suharyanto. Oke, terima kasih Pak Nurjaman. Bapak Ibu yang mungkin lapor dari Pak Nurjaman, saya belajar Pak, suaranya kecil Pak. Bapak Ibu, kemudian nanti dari Pak Nurjaman mengenai platform dan nanti kalau misalnya